Shalom dan selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu dan kemurahanmu kepada kami sepanjang hari. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, dan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk malam ini dan malam berikut, saya memilih bahagian tentang doa Bapa kami yang akan dibagi beberapa bagian, dan untuk malam ini kita sampai pada bahagian yang pertama tentang Bapa kami yang di sorga. Karena itu bacaan saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Demikian bahagian bacaan kita yang menjadi bahagian pertama dalam doa Bapa kami. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan Allah menjadi alamat doa dari orang percaya itu. Nah, pada bahagian pertama doa Bapa kami, satu bahagian itu adalah Bapa kami yang di surga. Allah adalah tujuan doa kita. Dialah Bapa kita melalui penciptaan dan perjanjiannya. Doa menjadi hak istimewa orang percaya kepada Allah. Doa itu cara orang percaya untuk berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi percakapan doa kepada Allah sebaiknya disampaikan dengan wajar, dengan lancar, tidak usah dibuat-buat. Entah itu intonasinya, entah itu warna suaranya, entah itu bahasa apalagi dengan kata-kata yang bertele-tele. Karena kita berbicara kepada Allah yang berkenan disapa Bapa. Sebagaimana diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kamu jikalau berdoa, berdoalah seperti ini: Bapa kami yang di surga. Seperti anak kecil yang meminta kepada bapaknya, datang kepada Allah tanpa bertele-tele, tapi menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya. Nah, karena itu kita diajarkan pada bahagian pertama dari doa Bapa kami ini, karena ada 7 bahagian yang akan kita bahas ke depan. Datanglah kepada Dia dengan rasa hormat, dengan kasih,
dan ketergantungan seperti seorang anak kepada ayahnya. Nah, orang yang berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Roh Kudus, juga diulangi oleh Rasul Paulus, itu berkata kepada Allah, "Ya Abba, ya Bapa." Sapaan yang begitu akrab. Jadi tidak perlu bertele-tele untuk menyampaikan permohonan kepada Allah, menaikkan syukur kepada Allah, karena Dia Allah yang berkenan kita sapa Bapa. Allah adalah Bapa yang mengetahui persoalan dan keperluan kita. Dia mengetahui lebih dari yang kita ketahui. Allah mengetahui apa yang kita inginkan, dan Ia memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Matanya itu menjelajah seluruh dunia guna mengamati keperluan umatnya, seperti yang difirmankan dalam 2 Tawarit 16 ayat 9. Ia juga sering memberi sebelum anak-anaknya meminta. Juga memberi lebih banyak daripada yang kita doakan. Seperti dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20. Allah memberi lebih banyak daripada yang kita naikkan dalam doa-doa kita. Mungkin kita hanya meminta supaya selamat sampai ke tujuan, tapi Ia memberi sukacita untuk melihat pemandangan yang indah. Mungkin kita hanya meminta Tuhan bimbing kami hari ini, tapi Ia memberikan udara yang segar, melindungi, dan menjumpakan kita dengan orang-orang yang kita rindukan. Allah memberi jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Jika belum Ia memberi atau Ia belum menjawab doa-doa kita, Ia tahu bahwa itu belum menjadi kebutuhan kita. Ia juga ingin melihat kesabaran kita menanti jawaban-jawaban doa kita. Karena itu ada beberapa kategori orang yang berdoa, ketika doanya didengar, imannya menjadi semakin teguh. Tapi ketika Allah belum menjawab doanya, dia semakin sabar sebagai seorang yang percaya kepada Allah dan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Tetapi jika Allah tidak memberi seperti yang dimohonkan dalam doanya, ia yakin kalau Allah tidak memberi yang ini, Allah menyediakan yang terbaik baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu penentu dari apa yang kita doakan. Kita ini hanya memohon, meminta kepada Allah yang disapa Bapa, Ia yang menentukan kapan Ia beri, apa yang akan Dia beri, dan sebagainya. Allah lebih tahu dari yang mampu kita katakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengetahui bahkan doa syafaat yang paling penuh kuasa itu adalah doa syafaat yang dinaikkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, seperti yang diterangkan dalam Roma 8 ayat 26. Dan Allah mengetahui itu. Jadi jangan mengatur Bapa, tetapi berserahlah kepadanya. Sehingga kita mengawali doa kita itu, doa bersama kita menyebut Bapa kami yang di sorga. Jadi berdoalah, Bapa kami yang di sorga. Karena Dialah Allah yang berkenan disapa Bapa. Berdoalah dengan wajar, sopan, dan jangan dibuat-buat. Datanglah dengan tabiat anak-anak yang menyampaikan kepada Bapa sesuatu tanpa bertele-tele. Dialah Allah Bapa, Dialah Bapa yang mengetahui lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Karena itu, berdoalah seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga.
Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dalam renungan malam. Ya, untuk malam ini kami pada bahagian yang pertama tentang doa Bapa kami yang dimulai dengan sapaan kepada Allah Bapa kami yang di surga. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami serta memelihara firman-Mu. Engkau terus memberkati jemaat Telobatua dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, bahkan berbagai pergumulan. Tuhan lindungi dari mara bahaya. Tuhan mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.